Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, yang terhormat Bapak Ibu, tim penguji uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021. Nama saya Tutut, mahasiswa PPG angkatan ketiga PPG dalam jabatan dari LPTK Universitas Muhammadiyah Metro dengan nomor peserta 2015 013 78536. Guru sejarah dari SMK Negeri 3 Bandar Lampung pada kesempatan hari ini, Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021 akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja. Adapun materi yang akan saya berikan adalah bukti-bukti pengaruh masuknya Islam ke Indonesia. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara luring, saran dan masukan dari Bapak Ibu tim penguji agar pelaksanaan praktik pembelajaran saya ke depannya menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan jangan lupa walaupun kalian sudah tatap muka tetap menjaga protokol kesehatan ya Nak ya. Kemudian untuk memulai pembelajaran kita hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya supaya kita mendapat rahmat, ilmunya juga berkah. Dan untuk doa hari ini akan dipimpin oleh Tarangga. Silakan Tarangga. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Tarangga. Kemudian Ibu akan mengabsen kalian. Ibu absen dulu ya Nak ya. Iya Bu. Alia Rahma, Anissa Vidya, Aulia, Cinta Putri, Evani, Haikal, Jehan, Najwa, Nasma, Regina, Tarangga, Tisha, dan Yoina. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta kalian menyiapkan buku, terus kemudian lihat kanan kirinya ada sampah atau tidak, dia laci-lacinya Bersih Bu. aman, berarti hebat kalian. Tetap menjaga kebersihan ya Nak ya. Iya Bu. Ya, kemudian Ibu ada motivasi untuk kalian dari Bapak Nelson Mandela. Tahu kan Nelson Mandela? Iya. Bapak Nelson Mandela adalah tokoh apartheid yang berasal dari Afrika. Dia berkata bahwa pendidikan itu akan mengubah dunia. Ya, jadi dengan pendidikan kalian nanti bisa menggapai apa saja. Nah, kemudian masih ada yang ingat materi kita minggu lalu? Ingat Bu, saya Bu. Iya, silakan siapa dulu? Haikal aja Bu. Haikal. Oke, Haikal. Apa Haikal? Untuk materi yang kemarin itu membahas tentang kerajaan Demak Bu. Minggu lalu kita membahas tentang kerajaan Demak. Kemudian siapa lagi ada yang masih ingat? Saya Bu. Iya, silahkan. Tentang pendirinya kerajaan Demak itu Bu, Raden Patah Bu. Iya, pendiri dari kerajaan Demak adalah Raden Fatah. Ada lagi nggak? Satu. Iya, silahkan Nak. Siapa? Alia. Iya, Alia. Iya, kerajaan Demak ada pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Bagus, berarti kalian masih ingat materi kita minggu lalu. Ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bukti-bukti pengaruh Islam yang masih ada hingga saat ini. Tapi sebelumnya
Ibu meminta kalian untuk mengerjakan soal pretest yang sudah Ibu share di WA kalian. Itu ada 5 soal, silahkan kalian kerjakan. Ada Langsung dimulai ya? iya, langsung dimulai. Ya, jangan lupa start quiz ya, Nak ya. Oh, jangan salah. Jika sudah, bisa kalian screenshot dan kirim ke WA-nya ya. Bisa terlihat di situ nilai kalian berapa. Sudah, Nak? Ya, ini nilai kalian sudah dikirim ke WA dan terlihat Jihan dapat 87. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut ke materi baru ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, coba biar nggak ngantuk, Ibu minta Haikal deh membacakan tujuan dari pembelajaran yang pertama. Peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi bukti-bukti pengaruh Islam di Indonesia melalui pengamatan dan mendengarkan penjelasan guru. Tanya jawab, diskusi, dan eksplorasi di internet dengan teliti, kritis, mandiri, dan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian yang kedua ya, kalian nanti mampu, apa yang kedua nanti? Menunjukkan bukti-bukti peninggalan ya pada masa Islam yang masih ada hingga saat ini, tapi tepatnya nanti di mana? Di Lampung ya, Nak ya. Kalian mencari bukti-bukti peninggalan, itu tujuan pembelajaran kita. Kemudian yang ketiga, nanti kalian mempresentasikan, kemudian setelah itu kalian membuat rangkuman dalam bentuk rangkuman. Oke, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kalian lihat ini peta konsepnya tentang bukti-bukti peninggalan pada masa Islam yang masih ada hingga saat ini. Bisa kalian lihat nanti dalam bidang politik, kemudian seni bangunan, ada seni rupa, kemudian ada tari, dan yang terakhir adalah sistem kalender ya. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Kemudian Ibu minta kalian mengamati gambar berikut ini. Kira-kira ini menggambarkan tentang apa? Ya, ini ada gambar, silahkan kalian amati. Kira-kira ini menggambarkan tentang apa dan kemudian apa sih keunikan dari gambar berikut ini menurut kalian? Ayo silahkan. Iya, silahkan. Ada telur di atasnya, Bu. Telur, iya. Apakah itu telur? Telur, Bu. Ya, kita lihat nanti. Kemudian apa lagi? Ya, kalau kalian amati ini ada gambar apa ini? Kacang panjang. Oh iya, kacang panjang. Apa sih keunikannya menurut kalian? Kayak tumpeng. Iya, berbentuk tumpeng raksasa ya. Nah, kemudian ini, kalau kalian lihat keunikannya apa lagi? Iya, seragamnya sama, kembar ya, menggunakan seragam yang sama. Nah, ada yang tahu nggak ini merupakan perayaan apa kalau kalian lihat? Skaten ya. Skaten ini biasanya dilaksanakan di mana sih? Solo, iya, Solo juga ada. Biasanya yang sering jadi apa, event nasional ya. Kalau nggak masa pandemi, nggak masa COVID, ini jadi event nasional. Nah, kira-kira di mana sih kalau kalian lihat selain di Solo itu ada gambar yang paling ujung itu ada bangunan keraton. Iya, biasanya Sekaten ini identik dengan keraton Jogja dan Solo ya. Upacara Sekaten ini sebenarnya upacara apa, Nak? Sekaten itu yang dilakukan Maulid Nabi. Iya, untuk memperingati Maulid Nabi. Iya, ini adalah upacara Sekaten ya. Sebenarnya upacara Sekaten ini sudah ada pada masa Kerajaan Demak ya. Karena upacara Sekaten ini untuk menarik ya masyarakat agar mau memeluk agama Islam. Ini dia tentang tradisi Sekaten ya. Kalau Sekaten ini dalam bentuk
upacara, karena ini memang yang masih ada sampai saat ini ya. Kemudian selanjutnya kita lihat di bidang politiknya. Ya, kalau masa Hindu, raja itu dianggap sebagai dewa. Raja dianggap sebagai dewa. Kemudian masuk pengaruh Islam, raja ini bukan lagi dianggap sebagai dewa, tetapi merupakan sebagai khalifah, dan sebutannya berganti menjadi sultan. Itu dalam bidang politik. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini dalam seni bangunan. Ada gambar apa? Candi. Gambar apa? Masjid apa kira-kira? Iya, Masjid Kudus. Ini masjid yang dibangun oleh Sunan Kudus. Kalau kalian perhatikan, ini merupakan, tadi ada yang bilang candi ya. Ada yang bilang candi, ternyata ini merupakan menara ya, menara masjid yang ada di Kudus. Nah, ini dibangun pada masa Sunan Kudus, ketika itu menyebarkan Islam di daerah Kudus ya. Kemudian selanjutnya kita lihat dalam seni. Nah, ini seni rupa. Dalam seni rupa, pada bidang seni rupa ini pada masa Islam ya, pada masa Islam ini seniman tidak lagi menggambarkan hewan atau makhluk hidup ya, karena di dalam Islam itu tidak diperbolehkan menggambar dalam bentuk nyata ya, seperti makhluk hidup ya. Nah, itu ada tekniknya namanya stilasi. Kemudian ini yang terakhir ada seni tari. Ada seni tari yaitu tari Saudati. Saudati dari mana? Iya, Saudati dari Aceh. Sedangkan tari Zapin ini tari khas masyarakat Melayu. Nah, itu dia tadi ya. Yang terakhir kita lihat dalam sistem kalender. Dalam sistem kalender yang biasanya pada masa Hindu menggunakan tahun Saka, ketika pengaruh Islam masuk, ini menggunakan sistem Hijriyah. Pasti kalian tahu. Dimulai dari bulan apa? Muharram. Kemudian ada bulan apa lagi? Bulan apa lagi? Iya, Syafar ya. Kemudian Rabiul Awal. Kemudian ada Jumadil. Iya, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Sya'ban ya. Kemudian ada Ramadan, Syawal, iya, Zulkaidah, dan iya, ini adalah penamaan nama-nama bulan ketika pengaruh Islam ini sudah mulai masuk ya. Ada yang ingin ditanyakan? Iya, iya, silahkan nak. Iya. Tahun Saka ada ada pada masa kerajaan apa? Ada yang bisa membantu ibu menjawab dari pertanyaan temannya? Ibu izin menjawab. Iya, silahkan nak. Mulai dari kerajaan Majapahit. Oke, bagus ya. Jadi tahun Saka ini penggunaannya ketika pengaruh Hindu ini sudah mulai masuk di wilayah Jawa Timur ya nak ya, di wilayah kerajaan Jawa Timur ketika itu. Jadi mereka menggunakan sistem tahun Saka, apalagi ketika pada masa kerajaan Majapahit. Ada lagi yang ingin bertanya? Enggak, Bu. Jika tidak ada cukup. Berarti sudah paham? Ya, jika paham, Ibu akan membentuk kalian ke dalam diskusi ya. Nanti ada diskusi. Sebelum diskusi, kita ice breaking dulu ya nak ya. Oke, gini, jadi kalau Ibu bilang gajah ya, kalian bilang kecil. Ibu bilang semut, kalian besar gitu ya. Oke, konsen. Iya,
konsentrasi ya. Ya, sudah? Bisa kita mulai? Ingat, kalau ibu bilang gajah, kalian bilang kecil. Kalau ibu bilang semut, kalian bilang besar. Oke ya, mulai ya. Kita mulai. Gajah, semut, gajah, semut, gajah. Tapi gini dong. Ya, gitu ya. Kalau besar kan gini, kalau ibu bilang konsentrasi ya, kalau besar gini ya. Besar gini tuh. Besar tetap gini, tapi tergantung kalimat yang ibu ucapkan. Oke. Gajah. Gajah kecil, semut besar gitu kan. Ya kan? Kebalikannya ya. Iya. Sudah? Mulai? Gajah, semut, semut. Besar. Ya, konsentrasinya bagus berarti ya, satu ya. Kemudian semut, gajah. Gajah, semut. Satu kali lagi ya. Semut, gajah, semut. Oke, berarti konsentrasi kalian masih bagus ya, masih hebat ya. Oke. Ya, selanjutnya tentang bukti-bukti peninggalan. Tadi kan ibu meminta kalian mencari bukti peninggalan yang ada di Lampung atau di Bandar Lampung. Nah, bisa membentuk kelompok mulai dari sekarang. Satu kelompok itu ada 4, boleh. Jadi ada 3 kelompok. Oke, baiklah. Sekarang kalian ibu minta membentuk kelompok ya. Kelompoknya bebas. Menurut kalian siapa aja boleh kalian pilih. Nah, jangan lupa tapi satu kelompok itu boleh 3 atau 4 anggotanya. Ya, bisa dikerjakan sekarang. Ya, silahkan. Upacara. Pernah dengar nggak nama Belangiran? Nggak pernah. Jujur tidak pernah. Belangiran ini sebenarnya dekat dengan lingkungan sini ternyata. Kalau kalian tahu Kali Akar, namanya daerah Negeri Olong Gading. Nah, di situ ada Kali Akar ya. Nah, dulunya waktu Gubernur Syahrudin ZP. Jadi dilestarikan kembali. Kalau sekarang sudah nggak ada yang ibaratnya apa ya? Yang mau melestarikan lagi. Kalau dulu setiap mau bulan puasa pasti orang berbondong-bondong untuk mandi di sungai tersebut gitu. Iya, boleh tulis di sini seininya aja. Iya. Cara ya, kelompok 1 ya. Di belakang. Oh iya, kelompok 1 tentang bangunan ya, bentuk bangunan. Kelompok 1 tentang bentuk bangunan. Kelompok 2 upacara. Yang kelompok 3 seni tari. Iya, langsung tulis di kertasnya. Iya, ada. Iya. Ini kalian yang kelompok. Oke, sudah 15 menit ya. Kita siap untuk presentasi. Dimulai dari kelompok 1 nanti siapa yang akan presentasi, kemudian kelompok 2 ditunjuk nanti siapa, dan kelompok 3. Sudah selesai semua? Oke, baik, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Oke, silahkan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silahkan Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evani, perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, yang dapat kami tunjukkan dari peninggalan Islam yang masih ada sampai saat ini dalam bentuk bangunan di Provinsi Lampung, salah satunya itu Masjid Al-Anwar. Masjid Jami Al-Anwar merupakan masjid tertua di Lampung. Masjid ini terletak di Jalan Malahayati, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung.
Masjid ini sudah berdiri sejak tahun 1839. Masjid ini didirikan oleh pendatang muslim dari Bugis yang bernama Muhammad Ali dan juga dua orang sepupunya. Sepupunya bernama Muhammad Soleh dan juga bernama Ismail. Awalnya, masjid ini digunakan untuk mengaji dan belajar agama masyarakat di sekitar. Namun, selain itu, Masjid Al-Anwar menjadi tempat berkumpulnya para tokoh pejuang untuk mengatur strategi perang dalam masa penjajahan Belanda. Masjid Jami Al-Anwar dulunya bernama An-Nur. An-Nur ini berarti cahaya. Lalu pada tahun 1970 diubah menjadi Jami Al-Anwar yang berarti lebih bercahaya. Nama itulah yang masih dipertahankan sampai saat ini. Sekian diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang ingin bertanya dengan kelompok 1? Sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Iya, silahkan. Siapa yang ingin bertanya silahkan. Iya, silahkan. Haikal ya. Perkenalkan, saya Haikal Azamta dari kelompok 2. Izin bertanya, apa keunikan dari Masjid Al-Anwar dengan masjid yang lain seperti Masjid Al-Furqon yang memiliki menara yang tinggi dan menurut kami lebih terkenal? Sekian dari saya. Terima kasih. Iya, kelompok 1 silahkan ditanggapi pertanyaan dari kelompok 2 yang menanyakan tentang kenapa kalian memilih Masjid Al-Anwar sebagai bukti peninggalan yang masih ada hingga saat ini. Nama saya Tisha Dwi Putri. Saya akan mewakili kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kami akan menjawab pertanyaan kelompok 2, mengapa kami memilih Masjid Al-Anwar. Menurut kami, ada banyak keunikan dari Masjid Al-Anwar, antara lain yang pertama ada peninggalan bersejarah di Masjid Al-Anwar seperti Al-Quran tua dan buku-buku bahasa Belanda. Yang kedua ada sebuah meriam peninggalan Portugis. Yang ketiga ada sumur tua, dan yang terakhir keenam tiang masjid yang dibangun ini menggunakan campuran telur ayam dan kapur, berbeda dengan masjid yang lain yang biasanya tiangnya menggunakan kayu atau semen. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Gimana kelompok 2? Sudah terjawab? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Tadi mereka mengambil keunikan Masjid Al-Anwar, ternyata banyak faktornya. Yang pertama tadi merupakan bangunan bersejarah ya. Kemudian yang kedua ada meriam peninggalan Portugis, dan yang ketiga tadi disebutkan tiangnya itu dibangun dari campuran kulit telur. Nah, oke, selanjutnya kita lanjut ke kelompok 2. Siapa yang akan presentasi dari kelompok 2? Ya, silahkan Nak. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya JH mewakili kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 tentang bukti peninggalan Islam di daerah Lampung yang masih ada hingga saat ini dalam bentuk upacara, yaitu tradisi Belangiran. Tradisi Belangiran merupakan mandi di sungai sebagai simbol membersihkan diri atau dalam bahasa Lampung disebut belangihan. Selain menjadi simbol warga Lampung siap menjalani ibadah di bulan Ramadan dengan sukacita dan hati yang bersih, tradisi Belangiran merupakan warisan budaya yang masih dirawat dan dilestarikan hingga saat ini. Belangiran merupakan tradisi menyucikan diri dengan mandi bersama di sungai sebelum menyambut bulan suci Ramadan. Tradisi unik ini yang biasanya dilakukan di Kali Akar yang terletak di Kelurahan Negeri Olok Gading, Kecamatan Teluk Betung, Selatan Kota Bandar Lampung. Sekian hasil diskusi dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Mereka mengangkat tentang upacara Belangiran ya. Ada yang tahu upacara Belangiran? Tadi disebutkan bahwa upacara Belangiran adalah upacara mandi suci ketika menyambut bulan Ramadan. Ada pertanyaan? Saya, Bu. Iya, silahkan Nak. Perkenalkan, saya Anissa dari kelompok 3, izin bertanya. Saya ingin bertanya sebenarnya makna dari kata Belangiran itu apa sih? Udah, itu aja? Udah cukup, Bu. Iya. Terima kasih. Iya, oke. Kelompok 3 ya? Iya. Siapa? Anissa. Anissa, kelompok 3 menanyakan makna dari upacara Belangiran. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Regina dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tentang makna dari tradisi Belangiran. Makna dari tradisi Belangiran itu tentang penyucian diri
membersihkan diri dari segala macam kotoran baik jasmani maupun rohani agar mampu menjalankan ibadah puasa dengan baik dan lancar. Mungkin itu saja yang dapat kami jawab. Terima kasih. Oke ya, itu tadi jawaban dari Regina. yakni saya bahwa filosofi atau maknanya itu adalah pensucian diri ya. Karena kita akan menghadapi bulan Ramadan selama 1 bulan full ya. Otomatis kita harus bersih jasmani dan rohani. Itu dia tadi makna dari upacara Belangiran. Beri tepuk tangan untuk Regina yang sudah menyampaikan presentasinya. Yang terakhir sekarang kelompok ketiga tentang apa? Tari ya. Iya. Yang masih ada hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Rahma, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang bukti peninggalan Islam di daerah Lampung yang masih ada hingga saat ini dalam bentuk seni tari, yaitu tari bedana yang merupakan salah satu tarian tradisional Zapin Melayu dari daerah Lampung. Tari bedana hidup dan berkembang seiring dengan masuknya agama Islam. Pada awalnya, tari bedana ditarikan oleh laki-laki secara berpasangan atau berkelompok dan hanya dipentaskan di depan keluarga ketika salah satu anggota keluarga ada yang khatam Al-Quran. Ya, cukup Bu, terima kasih. Oke, itu tadi ya cukup jelas penyampaian dari kelompok 3. Beri tepuk tangan dulu kepada kelompok 3. Ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi? Dari presentasi kelompok 3 ada yang ingin ditanyakan? Iya, silahkan. Dari kelompok 1 silahkan. Saya Najwa dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimanakah tari bedana dapat masuk ke Lampung dan masih eksis sampai saat ini? Terima kasih. Itu pertanyaannya ya, untuk kelompok 3. Najwa bertanya bagaimana tari bedana bisa masuk ke Lampung dan sampai saat ini masih tetap eksis. Ya, silahkan. Siapa yang ingin menanggapi pertanyaan dari kelompok 1? Perkenalkan, saya Yolina, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawaban untuk kelompok 1, tari bedana pertama kali masuk ke Lampung dibawa oleh orang Arab dan diperkenalkan kepada masyarakat Lampung, yaitu Makruh, Mamang, dan Kuta. Seiring dengan masuknya agama Islam di daerah Lampung, mengapa tari bedana masih bisa eksis sampai saat ini? Karena yang dulunya hanya dipertunjukkan dan disaksikan bagi anggota keluarga saat ada anggota keluarga yang hafal Al-Quran. Tapi pada saat ini, tari bedana sering ditampilkan saat acara perkawinan, acara adat, bahkan sampai acara horor. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, itu tadi jawaban dari kelompok 3. Yoina ya. Gimana Najwa? Iya, sudah cukup jelas? Oke, beri tepuk tangan Yoina ya. Jadi kita sudah melakukan diskusi ya. Ada 3 bentuk peninggalan di Lampung yang masih ada hingga saat ini. Kelompok 1 tadi membahas tentang bangunan, kelompok 2 tentang upacara, kelompok 3 tentang seni tari. Nah, ada yang ingin menyimpulkan tentang diskusi kita pada hari ini? Siapa? Saya, Bu. Ya, silahkan Regina. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari hasil diskusi pada hari ini, saya coba simpulkan ini tentang bukti-bukti peninggalan Islam yang masih ada hingga saat ini. Ternyata di daerah Lampung masih kita jumpai peninggalan seperti Masjid Al-Anwar, dalam bentuk upacara, ada belangiran, dan tari bedana yang kita lihat. Ini menjadi bukti bahwa Provinsi Lampung merupakan daerah tempat penyebaran Islam. Oke, terima kasih Regina ya. Beri tepuk tangan Regina sudah menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini. Ibu akan melakukan evaluasi kembali. Kalian bisa lihat lagi WA-nya. Di WA-nya kalian bisa lihat yang evaluasi ya. Sama seperti tadi. Kalian start quiz ya, jangan lupa tulis nama. Di situ ada soalnya, kalian langsung jawab. Sama seperti tadi ya. Ibu beri waktu 3 menit. Ya, sudah.
Sudah? Dikirim ke WA. Nggak usah kalau yang ini, karena nggak bisa di share screen juga kan ya. Iya. Siapa? Tarangga berapa Tarangga? 100. Tarangga 100, kemudian Dimas, siapa? Haikal berapa Haikal? Belum selesai. Belum selesai. Siapa yang sudah selesai? Iya, silakan berapa nak? 100, kemudian siapa lagi yang sudah selesai? Iya, berapa nak? 100, lagi siapa lagi yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Sudah? Sudah Bu. Iya, berapa? Saya 80 Bu. 80, oke. Kemudian yang lainnya? 100. Kemudian ada lagi yang sudah? Yoina? Yoina belum. Terus siapa lagi yang sudah? Iya, berapa nak? 100 ya. Jadi yang dapat 100 jangan berbangga dulu ya, karena kalian masih harus tetap selalu belajar, dan yang mendapat nilai di bawah KKM ya, kalian harus tetap selalu berusaha ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan Bu. Iya. Oke. Selanjutnya ada yang ingin mengambil manfaat belajar sejarah pada hari ini, siapa? Ada tadi? Iya, silahkan nak. Manfaat pembelajaran kita hari ini adalah bukti peninggalan pada masa Islam di daerah Lampung masih ada dan harus kita jaga pelestariannya bagi generasi yang akan datang. Oke, jadi itu ya manfaat kita belajar sejarah tentang bukti-bukti peninggalan, itu harus kita jaga dan harus kita lestarikan untuk generasi yang akan datang. Jangan sampai ya peninggalan yang ada di Lampung ini sesudah kalian ini tidak tahu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa minggu depan kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang masuknya pengaruh bangsa Eropa di Indonesia. Ibu minta kalian untuk membaca ya, kemudian mencari referensi tentang bahasan kita di minggu depan ya. Oke, hari ini pelajaran kita cukup sampai di sini. Kita tutup dengan doa. Silahkan Tarangga dipimpin doa nak. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Tarangga. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.